Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Aqidah Wasithiyah karya Dr. Shaleh Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu kita masih dalam pendahuluan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita terangkan. Kemudian mensyukuri nikmat diutusnya Rasul, yang utusan Allah itu membawa al-huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Setelah itu berikrar 2 kalimat syahadah, kemudian mengucapkan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya beliau berkata, amma ba'du. Adapun setelah itu. Jadi kalimat ini, amma ba'du, didatangkan lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar. Perpindahan dari satu metode ke metode yang lain. Artinya setelah pendahuluan, berarti masuk dalam pembahasan itu diselani dengan kalimat amma ba'du. Yang maknanya, mahma yakun min syai', apapun keberadaan sesuatu itu, disunahkan ketika seorang berkhutbah, kemudian menulis, nanti setelah pendahuluan dipisah dengan amma ba'du. Adapun setelah itu. Ini tentang penjelasan kalimat sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini jadi risalah yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, ini merupakan keyakinan golongan yang selamat yang akan ditolong sampai tegaknya kiamat. Jadi ini perkara yang penting sekali yang akan kita pelajari, karena yang akan kita pelajari ini merupakan akidah-akidah, keimanan-keimanan yang merupakan akidahnya golongan yang selamat. Padahal semua kita menginginkan keselamatan. Gak ada seorang pun dari kita yang memiliki cita-cita saya di akhirat neraka rapopo lah. Gak ada. Semua kita berharap itu selamat. Selamat dunia akhirat. Nah, ini pembahasan penting. Nah,
Kemudian beliau tadi mengatakan i'tiqad. Apa makna i'tiqad itu? I'tiqad itu masdar dari i'taqodah. Masdar itu kalau dalam shorof itu urutan ketiga. Madhi, mudhore, masdar. Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan itu namanya masdar. Nah, nanti kalau pernah belajar ilmu shorof, i'taqoda ya'taqidu i'tiqodan. Iftaf'ala yaftafilu iftif'alan. Ya, itu i'tiqad. Artinya ittahadahu akidatan. Jadi menjadikannya sebagai akidah. Sering kita dengar apa yang disebut dengan akidah. Wonge akidahnya kuat. Apa itu akidah? Penting ngaji itu akidah. Apa itu akidah? Akidah itu ma yaqidu alail mar'u qalbah. Yang seseorang mengikat hatinya. Jadi kalau seseorang berakidah, berarti hatinya telah dia ikat. Telah dia ikat. Kalau akidahnya itu akidah Quran dan hadis, berarti telah dia ikat dengan Quran dan hadis. Seperti kata orang Arab, i'taqadtu kada, artinya aqadtu alail qalba wad dhamir. Kalau i'taqadtu kada, berarti aku telah mengikat atasnya antara hati dan nurani. Hati dan nurani. Ya. Dan ini diambil dari aqadal habla. Artinya robatohu. Mengikat. Itu akidah secara bahasa. Cuman istu'mila fi aqidatil qalbi wa tasmimihi al-jazim. Dipakai keyakinan hati, ketetapan hati yang pasti. Makanya kalau membahas akidah berarti berkaitan dengan amalan hati. Berkaitan dengan amalan hati. Para ulama nanti ketika mereka membahas akidah, kalau enggak selain amalan hati, ada yang mereka bahasakan arkanul imani sittah. Rukun iman yang 6. Karena akidah itu pembahasannya seputar tentang itu. Ya. Tapi lebih luas, semua perkara yang berkaitan dengan keyakinan hati. Jadi ketetapan hati yang sangat kokoh terhadap kebenaran itu namanya akidah. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan, ayo ngaji akidah. Berarti ngaji yang berkaitan dengan apa yang dipegangi, yang kita perkuat keyakinan kita, ketetapan hati kita terhadap syariat kita. Itu nanti kalau mau disimpulkan lebih mudah. Atau lebih mudah lagi, ayo ngaji akidah, ngaji rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, ini akidah. Kemudian disampaikan oleh beliau, firqah. Firqah itu kelompok atau jamaah. Kemudian najiyah. Najiyah itu salimat minal halak. Selamat dari kehancuran. Kemudian kejelekan-kejelekan dunia akhirat. Sehingga kalau orang selamat, hasalat ala sa'adah. Orang itu kalau selamat, baru dia memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau nggak selamat, nggak mungkin bahagia. Ya, nggak mungkin bahagia. Kebahagiaan itu diperoleh dari keselamatan. Dengan selamat, maka dia akan bahagia. Berarti, saudara yang saya hormati, ini keyakinan golongan yang selamat yang mengantarkan kebahagiaan. Kenapa kok? Ya, ada kalimat selamat ditolong. Diambil dari mana ini? Diambil dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi mansuratan la yadurruhum man hadalahum wa hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran ditolong. Ditolong. Di sini disebutkan nampak di atas kebenaran. Berarti satu kelompok ini
akidahnya. Keyakinan hatinya sesuai dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu Al-Quran. Kalau al-haq itu Al-Quran, berarti hadis masuk di dalamnya. Karena Quran tanpa hadis nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini makanya masuk padanya Quran dan hadis. Keyakinannya sesuai dengan Quran dan hadis. Nampak di atas kebenaran. Ucapannya Quran hadis. Kemudian perbuatannya Quran dan hadis. Sikapnya, semuanya kelompok yang disebutkan oleh Nabi nampak di atas kebenaran, itu berarti tercermin padanya pada kebenaran. Pada kebenaran. Kemudian mendapatkan pertolongan. Tidak memberikan kepada mereka bahaya orang-orang yang menyelisih mereka, menghinakan mereka. Khadzalahum. Orang yang menghinakan mereka, walaupun dicemooh, dicaci, digrenengi, dielek-elek. Ya, bahkan nanti pada tingkatan yang lebih keras, diperangi, dimusuhi. Sama sekali tidak akan memberikan madarat sampai datang perkara Allah. Ini dalil. Jadi akidah yang akan beliau sampaikan itu adalah akidah golongan yang selamat sebagaimana dalam hadis. Golongan yang selamat itu tentunya yang sudah dipraktekkan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena ada rekomendasi di dalam hadis, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurunku. Ya, baru setelahnya. Kemudian kata-kata mansurah. Ai al-mu'ayyadah alaman halafaha. Allah akan menguatkan kepada orang-orang yang menyelisihinya. Walaupun dimusuhi, digoncang dengan bermacam goncangan, mereka tidak akan keguh. Ya, makanya kalau lihat keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan golongan yang selamat itu, nanti kondisi apapun tidak berubah-ubah. Ya, mungkin pernah kita pelajari, cirinya kelompok yang tidak selamat itu talwin, berwarna-warna, bunglon. Nanti yang kumpul karo ijo, kumpul karo abang. Ya, ketika kondisi tertentu dia ngomong A, kondisi tertentu dia ngomong B. Tapi kalau golongan yang selamat ini mansurah muayyadah al-muayyadah. Artinya senantiasa dikuatkan oleh Allah. Sehingga kalau akidahnya A ya A ya A. Ya, kondisi tenang ya A, kondisi misalnya wah ini berarti kondisi berarti diancam, diteror, tetap A. A tetap A. Jadi akidahnya bukan berwarna-warna, sampai tegaknya hari kiamat. Kata-kata sampai tegaknya hari kiamat itu yakni maji usaati mautihim, sampai datang waktu kematian mereka. Lah waktu kematian mereka itu kan kalau orang-orang baik itu nanti tidak menjumpai kiamat yang besar. Tidak menjumpai kiamat yang besar, tapi datang angin, yang angin itu mencabut roh setiap mukmin. Roh setiap mukmin. Fahadihi as-sa'ah fi haqqil mu'minin. Ini sa'ah dalam haknya orang yang beriman. Jadi nanti ada hembusan angin, yang hembusan angin itu mewafatkan semua orang mukmin sampai akhirnya tidak tersisa. Tidak tersisa ketika itu kecuali hanya sirarun nas, manusia yang buruk. Jadi itu tanda akhir dari kehidupan dunia. Kalau sudah seperti itu nanti sudah manusia yang buruk. Iya. Wallahu ta'ala alam. Sampai saking buruknya itu kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kalau tidaklah tegak kiamat sampai tidak diucapkan di muka bumi Allah Allah. Ya Allah Isra'ana. Nah, ini berarti kata-kata sampai tegaknya kiamat itu kiamatnya orang yang beriman. Kiamatnya orang yang beriman, bukan kiamatnya manusia secara umum. Kalau manusia secara umum
itu mereka yang menjumpai hari kiamat, itu mereka seburuk-buruk makhluk. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian, saudara yang saya hormati tentang apa yang beliau sampaikan. Kemudian disebutkan lagi, ini keyakinan golongan yang selamat, yang ditolong sampai tegaknya kiamat. Ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah, ya, jamaah saya hormati, adalah, sekarang diterangkan dulu sunnah itu apa? Sunnah itu at-thariqah. Makanya nanti kalau nerangkan sunnah, itu diterangkan detail di kalangan orang-orang yang masih awam. Kalau di kalangan awam, terangkan sunnah itu ada 3. 1, hukum. Kalau sunnah hukum, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah hukum. Ada sunnah, itu yang kedua, maknanya adalah syariat. Kalau misalkan dikatakan ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul berada di atasnya. Nanti kembalinya kepada ucapan, perbuatan, sama takrir. Takrir itu sahabat melakukan, Nabi mendiamkan, tanda mensetujui. Tanda mensetujui. Ya, kayak kisahnya ada sahabat, kala itu ketua suku tersengat kalajengking, minta diruqyah. Kemudian sahabat itu mau meruqyah dengan catatan dikasih imbalan kambing. Ya, dengan persyaratan, gelem, nanti tak baca-bacakan biar sembuh, tapi saya minta upah kambing. Dibacakan Al-Fatihah, mari. Kemudian diberi kambing. Kemudian setelah diberi kambing, kehati-hatian sahabat berkaitan dengan halal haram. Kambing itu nggak langsung boleh masak. Enggak, padahal kalau dari sisi keuntungan, Masya Allah ya. Al-Fatihah itu berapa menit? Ya, kan cuman pirang menit, tapi orang punya ilmu. Ya, dengan meruqyah akhirnya dapat wedhus. Ya, nggak langsung dimakan. Nggak langsung dimakan, kehati-hatiannya. Tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban Nabi? Kok kamu tahu itu ruqyah? Nabi tidak, jangan. Nabi tidak, ya, kenapa kamu lakukan? Tapi kok kamu tahu Al-Fatihah itu bisa dipakai meruqyah? Ya, setelah itu, ya saya dingengai bahasanya. Ya, saya dingengai. Ikutkan saya dalam pembagian kambing itu. Nah ini, saudaraku yang saya hormati, ya, itu termasuk takrir. Nah, sahabat melakukan, Nabi mensetujui. Itu namanya sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, sunnah itu nanti semua kejadian di alam semesta. Namanya iki sunatullah. Kan sering kita dengar orang ngomong, ya, pohon pisang itu kenapa hanya berbuah sekali? Kenapa kok tidak sampai 4 kali? Ini sunatullah katanya. Itu namanya ketetapan Allah di alam semesta. As-sunnah maksudnya adalah jalan yang Rasul berada di atasnya. Kemudian dikatakan ahlu sunnah. Kenapa kok disebut ahlu sunnah? Lintisabihim li sunnati Rasul SAW duna ghairihi. Karena mereka bernisbat kepada sunnah Rasul. Jadi akidahnya ini akidah Rasul. Ucapannya ini ucapan Rasul, perbuatannya ini perbuatan Rasul, bukan kepada selainnya. Minal maqalat wal madahib, dari ucapan-ucapan madhab, pendapat-pendapat, ya, berbeda dengan selain ahlu sunnah. Makanya kalau orang ngaku saya ahlu sunnah wal jamaah, dicek kelakuanmu, ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi kalau nggak sesuai dengan Rasul, itu namanya dakwaan yang gombal. Ya, gombal. Kan orang pengakuan itu butuh bukti. Kalau ngaku tapi tidak ada bukti, orang nggak akan percaya. Orang tidak akan percaya. Saya ini ahli di bidang ini, di bidang ya wes, garapan Mas. Bareng kon garap, lah kok betunduk. Ngomongin ahli, ya. Yeah. Ngomongin ahli, tribane
omdo, omong doang. Saudara yang saya hormati, ahlu sunnah disebut sebagai ahlu sunnah karena nisbatnya kepada sunnah Rasul SAW. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu dinisbatkan kepada bid'ah mereka atau kesesatan mereka. Qadariyah. Ya, dinisbatkan kepada pemikiran mereka yang menyimpang dalam masalah takdir. Sudah berlalu, sekte yang menyimpang dalam masalah takdir itu dua. Satu Qadariyah, satunya Jabriyah. Kalau Jabriyah itu merasa dia itu tidak punya kemampuan belas. Makanya merasa dipaksa. Dipaksa. Kalau bahasa orang awam, awake dhewe iki sak dermawayan, nyarah dalange. Jadi sama sekali nggak punya kemampuan. Dinisbatkan kepada Jabriyah karena punya anggapan kepeksa. Kalau Qadariyah itu nisbat kepada kemampuan. Kemampuan. Jadi keberhasilan kamu, abang ijone uripne itu kamu sendiri yang menentukan. Jadi yang mencetak garis hidupmu ki yo karepmu dhewe. Jadi silahkan dulu, digambar sih. Ya. Kowe pengen dadi wong apa katanya. Itu diprogram dulu kehidupan kamu. Kamu sendiri yang menentukan. Disebut Qadariyah karena menisbatkan hanya kepada kemampuan. Ini kalau kelompok-kelompok. Ada Murji'ah. Murji'ah itu satu sekte yang iman itu hanya sekedar keyakinan dan ucapan. Jadi nggak butuh amalan. Ya, kenapa disebut Murji'ah? Karena itu tadi, wis pokoknya, wis iman itu cukup keyakinan. Wis keyakinan, harapan penuh. Harapan penuh. Ini Murji'ah. Atau yang lain terkadang dinisbatkan kepada pemimpin mereka. Pemimpin mereka. Contohnya Jahmiyah. Kepada tokohnya namanya Jaham. Ya. Atau dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang jelek. Seperti Rafidhah. Rafidhah itu satu sekte yang mereka keluar. Ya, yang mereka keluar dari majelisnya Imam Hasan Al-Basri misalkan. Ya. Bukan. Keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah Rafidhah. Atau Khawarij. Mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa Muslim. Ya, ini dinisbatkan kepada perbuatan. Ahlu sunnah, saudara yang saya hormati, keyakinan ahlu sunnah itu nisbat kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus, makanya kemarin Rabiul Awal rame, ya, perayaan ulang tahun Nabi Muhammad. Perayaan ulang tahun Nabi Muhammad. Apa ada contohnya? Nggak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Kalau seorang ngaku ahlu sunnah, coba cek. Ada nggak contoh perayaan ulang tahun seperti itu? Nggak ada. Sahabat nggak melakukan, tabi'in nggak melakukan, tabi'in nggak melakukan. 4 madzhab imamnya, itu yang diakui keilmuannya di tengah-tengah kaum muslimin, nggak melakukan. Ternyata sing melakukan orang Syiah dari Bani Fatimiyun. Nanti dari situ tahu, oh bakni toh kayak gitu toh. Berarti kalau kamu mendakwa kita ini ahlu sunnah, kadzab, dusta kamu. Karena dakwaan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini ahlu sunnah. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah itu al-firqatu al-mujtami'atu minan nas. Sekelompok yang berkumpul dari kalangan manusia. Tapi yang dimaksud dengan al-jamaah itu alladzina ijtama'u 'alal haqqi sabit bil kitab wa sunnah. Orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang telah tetap dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut al-jamaah. Berarti ciri atau yang dinamakan al-jamaah itu berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Ya, sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak.
fa innaka antal jamaah hina idin. Al jamaah itu yang sesuai atau cocok dengan kebenaran walaupun sendiri. Jadi sendirian tapi mencocoki kebenaran disebut al jamaah. Disebut al jamaah. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama. Berarti ahlu sunnah wal jamaah sudah ahlu sunnah, nisbat kepada syariat Nabi, kemudian al-jamaah berpegang teguh di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Makna yang kedua, al-jamaah itu wahum as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Walau kanu killah. Al-jamaah itu mereka sahabat. Tabi'un yang mengikuti mereka dengan baik walaupun sedikit, itu disebut al-jamaah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sahabat itu al-jamaah? Nanti dalam ayat wa may yushaqiqir rasul. Ya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla. Siapa yang menentang Rasul kemudian setelah itu mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin itu jalan para sahabat. Makanya sahabat disebut al-jamaah. Itu dua makna. Jadi kata-kata ahlussunnah wal jamaah, satu nisbat kepada hadis Nabi, yang kedua berpegang teguh kepada Quran dan hadis, yang ketiga mengikuti jalan para sahabat. Mengikuti jalan para sahabat. Ini akidah yang benar. Nanti kalau diperluas, ada kitab yang lain, mungkin lain waktu kalau sudah selesai, itu yang disebut dengan nama Minhaj Firqatin Najiyah. Jalan golongan yang selamat. Nanti akan ada pembahasan. Tentang pembahasan al-jamaah, tentang pembahasan Taifah Mansurah, tentang pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi saudara yang saya hormati, sampai sini menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan ini penting sekali. Penting sekali. Karena yang beliau sampaikan jalannya Nabi kita Muhammad SAW ahli sunnah. Jalannya kebenaran Quran dan hadis. Ya, sementara pondasi agama harus Quran dan hadis. Jalannya para sahabat, jalan keselamatan. Kan dalam ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Generasi yang awal, muhajir dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah apa akidah mereka? Kemudian diterangkan akidah mereka wahwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Keyakinan yang benar. Tadi kita sampaikan akidah itu keyakinan hati, amalan hati. Akidah itu arkanul imani sittah, rukun iman yang 6. Makanya beliau sampaikan akidah golongan yang selamat, iman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, kebangkitan setelah kematian. Kenapa kok bahasanya kebangkitan setelah kematian? Bukan warusulihi wal yaumil akhir. Karena memang hari akhir itu dimulai dari setelah kematian. Dari setelah kematian. Jadi orang itu ke negeri akhirat, pemisahnya ternyata cuma maut. Cuman maut. Jadi kalau piknik neng akhirat itu, gerbangnya itu cuma satu. Kalau sudah maut masuk kematian, wis. Saya ngerasa wianan, misalnya wianan, setelah akhirat apa urung? Wah, nanti kalau gitu ya nggak ada faedah iman. Iya, nggak ada kuape iman semua nanti. Ya, ini kembali pembahasannya seperti itu. Yang terakhir iman kepada takdir baik dan buruk. Saudara yang saya hormati, iman. Apa makna iman secara bahasa? Iman itu secara bahasa maknanya tasdik, pembenaran. Seperti ucapan
Iya, saudara-saudara Yusuf. Kisahnya panjang. Nabi Yusuf dijak dolan ke hutan. Setelah sampai di hutan, itu dicemplung ke sumur. Cemplung ke sumur, setelah itu serigala yang tidak salah itu dijadikan serigala hitam, bukan kambing hitam. Jadikan darahnya dioleskan pada pakaian Yusuf. Setelah itu pulang pura-pura sedih. Ya, wa ma anta bimu'minin lana. Tidaklah engkau percaya terhadap kami. Maknanya kamu tidak musaddiqul lana. Tidak membenarkan kami. Jadi iman itu maknanya adalah pembenaran secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi iman itu qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dalam anggota badan. Amalan dalam anggota badan. Ini iman secara syariat. Nanti kalau diperluas, yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik turun. Kenapa kok ditambahkan naik turun? Karena ada yang punya anggapan seperti sekte Murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Cuman sekte Murji'ah itu dalam mendefinisikan iman tidak tiga ini. Ucapan, keyakinan, amalan. Kalau ini kurang, bukan disebut mukmin. Berucap, amanah, tapi nggak berkeyakinan. Tidak beramal, maka orang munafik. Orang munafik secara lisan mengucapkan dalam lisannya amanah. Ya, kami telah beriman. Kemudian berucap, berkeyakinan, tapi tidak mengamalkan. Hatinya yakin. Lisannya juga mengucap kami iman, tapi tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah. Melakukan kesirikan-kesirikan. Itu juga tidak disebut mukmin. Makanya hati-hati, sekte Murji'ah itu mereka mencukupkan iman itu ucapan dan keyakinan. Bahkan sekedar keyakinan. Jadi kalau hanya yakin, wis iman katanya. Tapi nggak ngomong, oh tetap iman katanya. Karena iman itu sesuatu yang ada dalam hati. Jadi tidak perlu diucapkan, bahaya ini. Atau kalau enggak, mereka akhirkan iman itu amalan bijawari. Amalan bijawari, amalan dengan anggota badan. Jadi orang sholat, orang apa-apa, penting atine yakin, lesane ngucap. Bahaya banget. Bahaya banget. Ini sekte Murji'ah. Ya, demikian pula kalau seorang lesan perbuatan tapi hatinya tidak, itu tidak bermanfaat. Tiga ini harus seiring sejalan. Kalau butuh dalil banyak sekali. Tapi satu hadis yang mengumpulkan keimanan itu ternyata dengan tiga. Nabi SAW katakan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu memiliki 73 atau 63 sampai 79, 69 cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah. Adnaha imatatul adha anitorik. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian wal haya usyubatu minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Apa pendalilan bahwasanya iman itu harus tiga? Satu, qaulun. Berarti harus mengucap. Kedua, dengan perbuatan imatatul adha. Kalau ada duri yang mengganggu itu disingkirkan. Disingkirkan kan dengan perbuatan. Bukan dengan pikiran saja. Begitu ada batu, minggir, minggir. Itu nggak mungkin bisa. Kan dengan perbuatan. Kemudian hati al-haya'u syu'batu minal iman. Jadi yang ketiganya wal haya'u minal iman. Malu itu tempatnya di hati. Di hati itu menunjukkan keimanan itu harus dengan tiga hal ini. Ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tadi disebutkan rukun iman yang 6. Kata Syekh, la yasihu imanu ahadin illa
idza amana biha jami'a 'alal wajhi sahih alladzi dalla 'alal kitabu was sunnatu wa hadil arkanu hiya. Tidak akan sah iman salah seorang dari kita kecuali yang 6 itu diimani semuanya. Jadi kalau rukun imanmu sing mbok imani piro? Saya cuma 5, kafir. Jadi sama Allah yakin, sama malaikat, kitab, para rasul yakin, ning takdir saya nggak percaya saya. Ya, itu bisa kafir. Jangankan kok satu, bagian dari persatunya. Bagian dari persatunya. Contohnya kepada kitab. Kamu percaya sama kitab? Iya, kita percaya. Tapi saya tidak percaya Allah pernah menurunkan kitab Zabur. Kafir itu. Itu kafir. Contoh yang lain, para rasul. Kamu iman kepada para rasul? Iman. Tapi kepada Nabi Muhammad gak iman. Yahudi Nasara kafir itu. Padahal Yahudi itu semua nabi dan rasul diimani. Kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasara itu semua nabi dan rasul diimani. Kecuali Nabi Muhammad. Walaupun kalau nama dalam penamaan mereka beda. Kita Ibrahim sana apa? Abraham apa ini? Kita Yusuf sana Yosef, ya. Kita Maryam sana Maria misalkan. Ya, itu mungkin beda-beda dari penamaan. Ya. Daud, David. Kalau Nuh apa ya? Ya, itu penamaannya. Tapi asalnya mereka imani. Satu tidak diimani sama dengan kafir semua. Seperti kaum Nuh, Allah kisahkan yang tidak diimani cuma Nuh. Tapi kata Allah, kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Jamak itu kaum Nuh mendustakan para rasul. Jadi tidak sah iman salah seorang sampai dia imani semuanya. Yang kedua, ala wajhi sahih, dengan sisi yang sahih. Jadi kalau rukun iman 6 tapi nggak dengan sisi yang benar, ya nanti ya bisa tidak sah keimanannya. Contohnya, ya siapa yang punya keyakinan Allah di mana-mana, bahaya itu. Itu bahaya itu. Ya. Siapa yang tidak meyakini Allah tinggi di atas arsy, bisa kafir itu. Bisa kafir. Kenapa? Nggak sesuai dengan Quran dan hadis. Nggak sesuai dengan Quran dan hadis. Makanya pembahasan rukun iman yang 6 kembalinya kepada dalil. Iman kepada Allah sesuai dengan dalil. Jangan saya tetapkan sifat wajib 25. 25 atau 20 itu? 20 ya. Itu dalilin di ya. Masalah akidah loh ini. Masalah akidah itu orang dari mana bisa tahu masalah akidah? Kecuali dari Quran dan hadis. Kok ternyata nggak ada wujud kidam bako. Waduh, ora ono iki nih. Lah terus entumu kok ngendi? Itu hasil perenungan saya setelah saya merenung sekian waktu. Ini bisikan setan. Bisikan setan masalah akidah. Contoh yang lain, malaikat. Menetapkan malaikat dengan menggunakan dalil. Kalau orang punya keyakinan misalnya, malaikat itu seperti apa sih? Oh, perempuan cantik memiliki sayap. Kuwi entukmu sangka ngendi gitu loh. Itu berarti ala wajhi sahih. Ya, ada lagi yang mengatakan malaikat itu enggak ada. Jadi malaikat itu sebenarnya kekuatan kebaikan dalam diri kita. Jadi orang itu ada dua kekuatan jahat sama kekuatan baik. Kekuatan jahat itu setan. Kekuatan baik itu malaikat. Jadi nggak ada makhluk tersendiri. Ya awakmu dhewe kuwi. Wah, dari mana itu? Kasih nama misalkan tersebar di masyarakat. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel katanya. Israel. Dan penggambarannya malaikat Israel itu tribane saka film itu. Jadi katanya wonge wireng terus nganggo apa itu? Tutup kepala ireng itu, terus nggawa kaya ganco arep dawa itu loh. Jadi penggambaran malaikat maut itu seperti itu. Ya, kuwi entuke kok ngendi gitu loh. Ya, ini yang kedua. Jadi ala wajhi sahih. Ala wajhi sahih.
Ini dalam rukun iman yang 6. Dua ini nggak boleh dipisahkan. Wajib diimani rukun iman yang 6, tapi sesuai dengan Quran dan hadis. Bicara tentang hari akhir, ya harus nganggo dalil. Nah sekarang orang yang apalagi sekte Gedabrus Aldobolion itu, itu kalau ngomong tentang akhirat sampai naik dewi itu. Sampai naik dewi. Jadi neraka itu pateni, misalnya aku raisin tak pateni itu. Ya kok rumah sana kayak tahu dolan yang neraka. Ya. Saudara yang saya hormati, kan ngeri sekali. Ini harus dengan sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang pertama, rukun iman itu iman kepada Allah. Kapan seseorang benar keimanannya kepada Allah? Lihat kata Syekh. Kalimatnya ringkas, cuma 3 baris. Tapi Masya Allah ini sudah mengandungi akidah yang benar tentang iman kepada Allah. Yakni al-i'tiqadul jazim bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh. Ya, wa annahu muttasifun bi sifatil kamal. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Wa annahul mustahiqu lil ibadah wahdahu la syarikalah wal qiyamu bidzalika ilman wa amala. Bahasanya ringkas sekali. Apa iman kepada Allah? Keyakinan yang jazim, pasti. Jadi kalau tentang Allah, tentang rukun iman yang 6 itu nggak boleh setengah-setengah. Akhirat iki jane ana tenan apa ora ya? Itu jangan-jangan cuman khayalan-khayalan. Nah, gue saya ngomong lah nenek-nenek tua di Indonesia itu. Ya, isi urip apa nggak tahu ya. Itu dulu hayalan-hayalan, penghayal akhirat. Loh. Lancang tenan ini. Ya. Ini mulut putih. Saudara yang saya hormati, keyakinan yang pasti. Apa itu? Pertama, Rabbu kulli syai'. Harus diyakini dengan pasti Allah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Ya, apa makna Rabb? Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ini yang pertama, diyakini Allah itu Rabb. Makanya kalau ditanya siapa yang menciptakan ini dan itu, Allah. Siapa yang memiliki, Allah. Siapa yang ngatur, Allah. Kalau seseorang masih punya keyakinan selain Allah itu ikut ngatur, berarti itu belum al-i'tiqadul jazim. Apa ada keyakinan seperti itu? Kalau wong musyrik dimaklumi. Tapi kadang ada orang yang mengaku muslim, wah, ini wali kutub. Wali kutub ini ikut ngatur. Jadi selama dia masih hidup, pulau Jawa itu nggak akan bugrak. Kenapa? Karena dia pakunya pulau Jawa katanya. Pakunya pulau Jawa. Nah itu berarti belum memiliki al-i'tiqadul jazim. Ya, karena meyakini makhluk punya kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seperti ini luwih parah tinimbang di masa orang musyrik zaman Nabi. Kalau orang musyrik zaman Nabi, Rabb itu cuma Allah. Rabb itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madarat. Cuman sufa'auna, perantara kepada Allah. Liyuqarribuna, supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ini saudara yang saya hormati, poin pertama. Jadi diyakini betul. Dan ini merupakan pendahuluan yang kuat. Kalau orang nggak yakin, kafir. Tapi kalau yakin, belum mengantarkan teranggap sebagai muwahhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diyakini, ini pengantar yang luar biasa. Kemudian, yang kedua. Kalau poin yang pertama, nanti dibahasakan tauhid rububiyah. Yang kedua, annahu muttasifun bisifatil kamal. Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan. Allah pemilik sifat kesempurnaan. Makanya surat yang agung dalam Quran itu diantaranya surat Al-Ikhlas.
surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran. Iya, surat Al-Ikhlas itu paling agung ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Allah al-ahad, Maha Esa. Keesaan Allah satu tadi. Mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, menurunkan hujan, cuman Allah. Lainnya nggak ada yang mampu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan mampu memiliki sifat rububiyah, itu sombong. Nanti Allah akan hancurkan. Iya, demikian pula Allah Maha Esa dalam kesempurnaan sifat. Makanya di ayat yang kedua, Allahus Samad. As-Samad itu pemilik kesempurnaan sifat. Sehingga semua bergantung kepada Allah. Siapa pemilik kesempurnaan sifat? Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walillahil asmaul husna. Nama Allah al-husna. Semuanya baik. Yang pernah kita kasih contoh, kalau nama makhluk itu tidak mengandungi sifat. Tapi kalau nama Allah mengandungi sifat. Jenenge sapa Mas? Joko ini rabi malah. Joko kok rabi? Berarti wis ora Joko neh ya. Iya, namanya Joko tapi tidak mengandungi sifat. Iya, selamat. Mas selamat nang endi kecelakaan kok. Mas selamat kok kecelakaan. Iya, ini jangan hormati. Jadi kalau makhluk tidak mengandungi sifat. Lah sifat kesempurnaan itu cuman Allah. Makanya nanti kalau seorang iman kepada Allah, dia harus yakin dengan keyakinan yang pasti pemilik kesempurnaan sifat cuman Allah. Pemilik kesempurnaan sifat cuman Allah. Seperti dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kehidupan Allah sempurna. Bedanya dengan makhluk. Kalau kita hidup ini pernah mengalami tidak ada. Tidak ada. Kalau Allah kehidupannya diawali dari dahulu, sekarang, akan datang. Sempurna kehidupannya. Kalau makhluk, hidupnya itu akan berakhir dengan kematian. Walaupun mati pura Mas. Moh, ojo sik. Wah, mati ya mati. Iya. Itu Allah sempurna sifatnya. Saking sempurnanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bagi Allah ngantuk tidur itu kelemahan. Jadi bagi penguasa alam semesta. Tapi kalau makhluk ngantuk tidur itu malah sifat kesempurnaan. Wah, wong rasa turu, wah bahaya itu. Bahaya. Kan orang nggak bisa tidur itu satu, kakean pikiran terus rasa turu, setelah rasa turu akhirnya konslet, setelah konslet guyang-guyu. Itu jadi hati-hati ini. Ini diyakini Allah pemilik sifat kesempurnaan. Kemudian disucikan dari segala aib dan kekurangan. Allah tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Makanya zikir yang utama subhanallah, subhanallah. Allah Maha Suci, terhindar dari segala aib dan kekurangan. Kalau orang mensifati dengan sifat kekurangan bagi Allah, wah itu perilaku orang kafir. Orang Yahudi itu ngomong Allah fakir, kami kaya. Tangan Allah terbelenggu. Ya, Allah itu butuh pinjaman. Oh, Tuhanmu miskin Muhammad. Bukti ini minta pinjaman. Kan ada ayat wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang kasih pinjaman yang baik? Loh, ya toh, Tuhanmu kepepet golek utangan. Wal iyadzubillah. Padahal maksudnya itu siapa yang mau infak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini poin yang kedua. Yang poin kedua ini nanti dalam pembahasan lebih ringkas tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, Allah yang berhak diibadahi semata, gak ada sekutu baginya. Jadi iman kepada Allah itu harus yakin seyakin-yakinnya. Yang berhak diibadahi cuman Allah, gak ada yang lain. Nabi Muhammad boleh gak diibadahi? Gak boleh. Makanya kalau orang membahas tentang haknya Nabi Muhammad itu hamba. Hamba itu pernah kita terangkan, kata Dr. Sholeh Fauzan dan ulama yang lain, maknanya 3.
Satu, tidak memiliki sifat ketuhanan. Kedua, tidak boleh disembah karena hamba itu menyembah bukan disembah. Yang ketiga, paling sempurna penghambaannya. Paling sempurna penghambaannya. Jadi yakini Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Wahdahu la syarikalah. Allah semata yang tidak ada sekutu. Iya. Ini nanti lebih ringkas dengan bahasa tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian ditutup yang pertama ini wal qiyamu bidzalika ilman wa amala. Kemudian menegakkan itu secara ilmu dan amalan. Jadi bukan hanya yakin, ya, tapi tanpa ilmu, tapi nggak diamalkan. Karena iman itu ucapan, keyakinan, amalan. Ucapan, keyakinan dan amalan. Dan nanti diamalkan, diilmui, diamalkan. Itu rukun iman yang pertama. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti masuk pada iman kepada para malaikat. Allah Ta'ala. Sebelum ditutup. Untuk penerapan malu dalam keimanan itu seperti apa? Malu itu apakah malu yang kelihatan? Jadi malu itu ada dua. Malu kepada Allah, meninggalkan maksiat, melaksanakan perintah. Misalkan dengar adzan, nyambut gawe, atau kadang orang santai dengan HP. Krungu adzan, masih tetap santai sampai komat. Wah, izin aku sama Allah. Harusnya dia langsung tinggalkan karena dipanggil sama penguasa alam semesta. Itu malu kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu yang melanggar syariat. Yang kedua, malu kepada manusia, itu meninggalkan sesuatu yang melahirkan celaan manusia, walaupun nggak dosa. Walaupun tidak dosa. Contoh misalkan, orang ke pertemuan umum, pakai sandal jepit selem. Misalnya jagong gitu. Sandal jepit, serempangi itu, siji pedot, talenya rapia misalnya. Apakah dosa? Enggak dosa. Tapi begitu mangkat, gitu teko, salaman sama among tamu, dulat gitu. Ya, dulat gitu. Wong waras apa ora? Nanti dicela. Seperti itu, ya, itu dihindari. Malu kepada manusia. Malu kepada Allah itu nanti menguatkan keimanan, sempurna iman. Tapi kalau malu kepada manusia, terhindar muruahnya jatuh, kehormatannya jatuh. Walaupun tidak dosa. Tidak dosa. Orang makan misalkan, kalau makannya wong umum, ya makannya umum apa di tempat umum, itu ya makannya santai. Kalau misalkan jatah dia sendiri di puangan misalnya, itu kudune 10 puluhan, dadek ini 30 puluhan. Enggak dosa itu. Jadi misalnya makannya kudune gini-gini liane itu. Wah, wis entek. Pisan wis entek, enggak dosa. Tapi nanti di muka umum, wah. Ya, ini malu itu seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam kebaikan, malu itu bukan malu, lemah jiwa. Itu lemah jiwa. Makanya nanti dibedakan malu secara syariat dengan lemah jiwa. Ya, orang yang masjid sholat jamaah, isin aku. Iya, isin. Itu bukan malu, itu lemah jiwa. Itu lemah jiwa. Jadi jiwanya orang yang jiwa lemah. Tapi kalau jiwanya yang kuat, kebaikan kok malu. Kebaikan kok malu. Allah Ta'ala.
Ya sebenarnya kalau nggak mau pakai 3 itu, nanti para ulama dengan 2 ungkapan. Satu, tauhid berkaitan dengan haknya Allah. Haknya Allah itu, yakini Allah memiliki 2. Ya, memiliki 2. Satu, kesempurnaan perbuatan. Yang kedua, kesempurnaan sifat. Itu satu. Yang kedua, tauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita? Semua ibadah kita peruntukkan untuk Allah. Ini kalau mereka tidak mau menggunakan misalkan 3. Tapi kembalinya juga ke situ. Makanya coba aja lihat dakwah para nabi. Dakwah para nabi. Dakwah para nabi ya dengan seperti itu kok nanti kembalinya kepada 3 pembahasan itu. 3 pembahasan itu. Ya, ini metode. Tapi metode yang dibawakan itu jelas kandungannya sesuai dengan nas. Tapi kalau metode yang mereka ciptakan 20, itu kan asalnya untuk mensucikan Allah. Nanti kalau Allah dikasih sifat seperti ini, wah podo dengan makhluk. Justru kamu sudah punya pemikiran Allah sama dengan makhluk. Makanya kemarin kita sampaikan Ibnu Qayyim itu menyebutkan inti syirik Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Nah, penyimpangan orang dalam masalah sifat, dalam masalah nama, itu sumbernya begitu membaca ayat sifat, pikiran dia sudah makhluk. Pikiran dia sudah makhluk. Yaitu kelompok yang sebelah seperti itu. Sebelah seperti itu. Jadi, kalau orang nggak mau terima 3 itu, ya apa-apa kok. Tapi yang penting, kamu harus esakan Allah, perbuatan Allah yang sempurna. Sifat Allah yang sempurna. Yang kedua, esakan Allah, ibadah kamu hanya diperuntukkan kepada Allah. Makanya ada istilahnya kalau ulama itu tauhid ilmi, i'tiqadi atau apa itu. Ya, cuman kita nggak biasa ya seperti itu. Tapi kalau alasannya kok dibagi 3, ya mereka sendiri juga membagi tauhid itu juga membagi 3 kok sebenarnya. Ya, cuman dengan ungkapan yang berbeda. Saya ada rangkuman termasuk kalimat mereka orang-orang sufi itu tauhid itu dibagi menjadi 3. Itu juga ada, cuman ya jarang kita sampaikan. Allah Ta'ala. Ya. Dua saja. Jadi pertama, semua kejadian itu sudah Allah tetapkan. Makanya 40 hari yang ketiga di dalam kandungan. Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Bahagia, sengsara. Masuk jannah, bahagia. Masuk neraka, sengsara. Itu sudah ditulis. Cuman semua berkaitan dengan ketetapan Allah, tulisan Allah berkaitan dengan takdir, kita tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Kalau setelah terjadi, kita baru tahu, oh rezekiku punya rumah itu setelah umur misalkan 50 tahun. Itu baru tahu, tapi sebelumnya nggak tahu. Nah, secara syariah kita dituntut untuk ikhtiar. Dituntut untuk berusaha. Allah Ta'ala alam. Ini pembahasan seputar masalah takdir. Yang kedua, rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu setiap yang memberikan manfaat kepada yang diberi rezeki. Itu definisi ulama. Jadi, setiap yang memberikan manfaat, setiap orang yang diberi rezeki, itu namanya rezeki. Ini namanya rezeki. Walaupun rezeki dalam makna yang khusus, kalau maknanya khusus, itu duit atau makanan. Atau kalau bahasa ulama itu, setiap sesuatu yang disodorkan kepada kita, kita makan.
Itu dalam makna khusus. Mane dolan nggone kanca ngerti, "Sik, opo? Tak cekelke mentok sik." Pribane gur dicekel arep dikurung. Bukan dibelehke. Tapi kalau dibelehke itu wah, lawe rica-rica mentok. Ah itu rezeki. Tapi dalam makna umum semua yang memberikan kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini terbagi menjadi dua. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Kalau kemaslahatan dunia semua diberi. Orang kafir, orang muslim, orang mukmin itu penopang kemaslahatan dunia diwai. Semuanya diwai. Nggak akan mati kecuali jatahnya habis. Tapi kalau penopang kemaslahatan agama itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Hanya diberikan kepada orang yang beriman. Wallahu ta'ala. Jadi iman itu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu ketakwaan hati. Syiar Allah itu syariatnya semua. Jadi kalau diagungkan itu tanda ketakwaan hati semakin kuat. Nah, berarti kalau misalkan ada syariat kurang pengagungan, itulah tolok ukur keimanan. Tolok ukur keimanan. Semakin diagungkan, semakin kuat. Makanya kalau menyembelih itu kalau orang awam biasa, wis tuku sing lemu wae. Tapi kalau orang yang lebih istimewa itu sing lemu, kemudian sing ulun itu halus, ya. Sing bagus, tanduke itu loro, walaupun kambing bercula satu. Sah apa enggak? Sah. Walaupun kalau disawang ya wagu itu, kalau siji ning ngarep kan patut, samping. Tapi orang apa Mas? Moh saya. Itu berkaitan dengan kekuatan iman. Milih yang paling sempurna. Nah itu seperti itu. Jadi semakin mengagungkan syiar agama, maka semakin kuat keimanannya. Allah Ta'ala. Sama? Oh, iya. Iya, iya. Ya, insya Allah ya. 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 Kalau ini PDM-nya pun dapat ya? Kemarin saya dapat cuman malah kehapus lagi. Ya insya Allah nanti kita carikan. Ya. Ada? Ini nanti biar dibagikan. Sama persis ini. Ini saya kemarin dapat di Pustaka Ukhuwah. Ya, Pustaka Ukhuwah. Saya biasanya pesan ke Pustaka Ukhuwah. Coba nanti tak kasih nomor WA-nya ke sini nih, Pak. Iya, nanti tak kirimkan ya. Ya. Mungkin gitu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.